Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafira Trimalbdine dengan NPM 191705101. Di sini saya akan membahas mengenai sistem penggerak robot atau locomotion system dari mata kuliah pengantar robotik. Yang pertama ada pendahuluan, di mana robot adalah sebuah alat mekanik yang dapat melakukan tugas fisik, baik menggunakan pengawasan dan kontrol manusia ataupun menggunakan program yang telah didefinisikan terlebih dahulu atau kecerdasan buatan. Istilah robot berawal dari bahasa Ceko, yaitu robota yang berarti pekerja atau kuli yang tidak mengenal lelah atau bosan. Kebanyakan masyarakat menganggap robotik sebagai satu bagian teknologi, tetapi robotik meliputi berbagai bidang teknologi seperti mekanikal, elektrik, elektronik, sistem otomasi, perkakas, dan pemrograman komputer, serta berbagai macam teknologi canggih yang lainnya. Tujuan pembuatan robot adalah untuk membantu manusia membuat kerja dan bukan menggantikan manusia. Biasanya digunakan untuk tugas yang berat, berbahaya, dan pekerjaan berulang yang kotor. Beberapa definisi tentang robot. Menurut Kamus Webster, robot adalah sebuah alat otomatis yang melakukan fungsi berdasarkan kebutuhan manusia. Sedangkan menurut Kamus Oxford, yaitu sebuah mesin yang mampu melakukan serangkaian tugas rumit secara otomatis, terutama yang diprogram oleh komputer. Menurut Robot Institute of America, robot adalah sebuah manipulator multifungsi yang mampu diprogram, didesain untuk memindahkan material, komponen alat atau benda khusus lainnya, melalui serangkaian gerakan terprogram untuk melakukan berbagai tugas. Sedangkan menurut International Organization of Standardization, robot adalah sebuah manipulator yang terkendali, multifungsi, dan mampu diprogram untuk bergerak dalam 3 aksis atau lebih, yang tetap berada di tempat atau bergerak untuk digunakan dalam aplikasi otomasi industri. Mekanisme dasar dari alat gerak robot. Kemampuan untuk melakukan pergerakan merupakan kemampuan paling dasar dari sebuah robot. Dibutuhkan konfigurasi mekanik supaya robot dapat melakukan pergerakan sesuai dengan yang diharapkan. Konfigurasi mekanik ini sangat penting dalam pengaturan mekanisme gerak robot dan mentransmisikan daya dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Manipulator robot. Manipulator robot adalah sistem mekanik yang menunjukkan pergerakan dari robot. Sistem mekanik ini terdiri dari susunan link atau rangka dan joint atau encel yang mampu menghasilkan gerakan yang terkontrol menurut Alfian Restu pada tahun 2012. Manipulator merupakan bagian mekanik yang dapat difungsikan untuk memindah, mengangkat, dan memanipulasi benda kerja. Joint and link atau bar mechanism adalah mekanisme dasar, merupakan konfigurasi dari beberapa link yang seperti lengan, yang terhubung dengan lengan lainnya melalui joint atau bisa disebut sebagai sendi. Konfigurasi ini sering digunakan sebagai robot manipulator untuk melakukan berbagai pergerakan. Secara garis besar, konfigurasi joint dan link dapat dibagi menjadi open loop, single loop, dan multi loop. Berikut adalah contohnya dari open loop, single loop, dan multi loop. Sistem transmisi. Sistem transmisi dalam otomotif adalah sistem yang berfungsi untuk konversi torsi dan kecepatan atau putaran dari mesin menjadi torsi dan kecepatan yang berbeda-beda untuk diteruskan ke penggerak lain. Konversi ini mengubah kecepatan putar yang tinggi menjadi lebih rendah tetapi lebih bertenaga, ataupun sebaliknya. Transmisi daya atau power transmission adalah upaya untuk menyalurkan atau memindahkan daya dari sumber daya seperti motor diesel, bensin, turbin gas, motor listrik ke mesin yang membutuhkan daya, seperti mesin bubut, pompa, kompresor, atau mesin produksi. Terdapat 3 macam transmisi daya, yaitu gears atau roda, chains atau rantai, dan belts. Klasifikasi transmisi. Yang pertama itu ada transmisi daya dengan gesekan atau transmission of friction. Dibagi lagi menjadi 2, yaitu direct dan indirect, di mana direct seperti roda gesek dan indirect seperti belt atau ban mesin. Kemudian yang kedua ada transmisi dengan gerigi atau transmission of mesh. Dibagi menjadi 2, yang pertama ada direct transmission seperti gear, dan ada indirect transmission seperti rantai dan timing belt. Yang pertama di sini ada gears.
Transmisi daya dengan roda gigi mempunyai keuntungan, diantaranya tidak terjadi slip yang menyebabkan speed ratio tetap, tetapi sering adanya slip juga menguntungkan, misalnya pada ban mesin atau belt, karena slip merupakan pengaman agar motor penggerak tidak rusak. Ada dua macam gears, yaitu roda gigi dalam dan roda gigi luar. Roda gigi dalam terletak pada bagian dalam dari lingkaran jarak bagi, sedangkan yang luar terletak di bagian luar dari lingkaran jarak. Jenis roda yang luar ini paling banyak dijumpai. Kemudian ada chains. Kelebihannya adalah pewaktuan yang baik, mampu memindahkan beban lebih besar, tidak mudah slip. Dan kekurangannya adalah biaya lebih mahal dibandingkan belt, kecepatannya rendah yaitu kurang dari 10 mph, harus sering melakukan pelumasan dan bising. Kemudian ada belts, dimana kelebihannya adalah konstruksi sederhana, biaya lebih murah, fleksibilitas tinggi, dapat digunakan pada beban overload, tahan terhadap lingkungan abrasif. Namun kekurangannya adalah bising, dapat terjadi slip, pada kecepatan rendah efisiensinya juga rendah, dan harus ada regangan. Kemudian ada robot manipulator. Robot manipulator adalah konstruksi robot yang memiliki bentuk hanya sebuah lengan saja. Robot ini memiliki aktuator berupa motor untuk menggerakkan seluruh bagian robot tersebut. Robot manipulator ini sangat bermanfaat dan cukup banyak dipakai dalam bidang industri, terutama dalam bagian packing dalam suatu pabrik. Selain untuk menghemat waktu, robot ini juga digunakan karena hasil yang diperoleh lebih baik daripada hasil yang dikerjakan oleh manusia. Konsep dasar dari robot ini adalah istilah manipulator adalah sekumpulan hubungan mekanik yang terdiri dari rangkaian kinematik berupa link yang dihubungkan dengan sendi dan mempunyai kemampuan untuk melakukan pergerakan baik planar maupun spasial. Komponen utama dari robot ini ada dua, yaitu link dan sendi. Link adalah salah satu bagian dari kerangka yang kaku atau anggota yang dihubungkan secara bersamaan untuk membentuk sebuah rangkaian kinematik. Yang kedua ada sendi atau joint, adalah koneksi antar link yang dapat menentukan pergerakan relatif yang terbatas. Berikut ini adalah contoh pergerakan di sini yang ada pada robot. Kemudian ada robot bergerak. Robot bergerak atau mobile yang mempunyai arti gerak, maka mobile robot dapat diartikan sebagai robot yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Robot jenis ini merupakan robot yang sampai saat ini masih populer di dunia robotika. Robot bergerak ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu robot beroda dan berkaki. Robot beroda adalah robot yang bergerak dengan menggunakan roda. Roda digunakan untuk menggerakkan robot melintasi permukaan datar. Karena robot memberikan traction yang bagus, mudah dijumpai dan mudah untuk dipasang pada robot. Traction merupakan variabel dari material roda dan permukaan yang dilintasi oleh roda. Pada gambar di atas ini merupakan contoh dari robot beroda. Kemudian ada robot berkaki, merupakan sebuah robot yang dapat bergerak dengan leluasa karena memiliki kemampuan bergerak untuk berpindah posisi yang didukung oleh bentuk kaki yang dirancang sebagai alat penggeraknya. Berikut adalah contoh pergerakannya. Kemudian ada robot aerial dan underwater. Robot aerial dan underwater menjadi area penelitian yang semakin penting karena meningkatnya kebutuhan untuk menggunakan robot otonom atau yang dioperasikan dari jarak jauh di lingkungan yang tidak bersahabat atau ekstrim, dan dalam skenario beroperasi di mana intervensi manusia tidak aman. Aerial robotics atau robot terbang adalah wahana terbang yang tidak berawak, dapat dikendalikan oleh operator atau pilot dari jarak jauh ataupun oleh komputer yang ada di dalamnya atau yang biasa disebut autopilot. Berikut adalah contoh dari robot terbang atau yang biasa seperti drone. Kemudian ada robot underwater, adalah robot yang diperuntukkan untuk memati objek atau proses yang terjadi dalam air atau di dasar perairan. Berikut adalah contoh dari robot yang dioperasikan untuk berjalan di bawah laut. Kemudian, materi selanjutnya adalah aktuator dan transmisi. Aktuator adalah sebuah peralatan mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol suatu mekanisme atau sistem. Aktuator diaktifkan dengan menggunakan lengan mekanis yang biasanya digerakkan oleh motor listrik, yang dikendalikan oleh media pengontrol otomatis yang terprogram diantaranya microcontroller.
Berdasarkan penggeraknya, aktuator dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang berbasis motor listrik, berbasis kompresi gas, dan berbasis kompresi benda cair. Sistem transmisi dalam otomotif adalah sistem yang berfungsi untuk konversi torsi dan kecepatan atau putaran dari mesin menjadi torsi dan kecepatan yang berbeda-beda untuk diteruskan ke penggerak terakhir. Konversi ini mengubah kecepatan putar yang tinggi menjadi lebih rendah, tetapi lebih bertenaga ataupun sebaliknya. Torsi tertinggi suatu mesin umumnya terjadi pada sekitar pertengahan dari batas putaran mesin yang diizinkan. 3 jenis transmisi yang saat ini umumnya dipakai adalah transmisi manual, transmisi otomatis, dan yang merupakan gabungan dari transmisi manual dan otomatis. Berikut ini adalah sumber yang saya gunakan untuk membuat materi ini dan sumber gambar yang digunakan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.